Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas bab 5 pengolahan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi produk pangan setengah jadi. Pelajaran prakarya kelas 8 semester 1. Pada umumnya, tanaman serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian selain mengandung kadar karbohidrat tinggi juga mengandung vitamin dan mineral. Jenis tanaman ini juga tahan terhadap suhu tinggi. Kandungan air dan mineral yang terdapat pada bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi membuat tidak dapat bertahan lama setelah dipanen. Produk tanaman ini hanya memiliki waktu simpan yang relatif singkat. Salah satu cara meningkatkan nilai tambah bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi agar memiliki waktu simpan yang lebih lama adalah dengan mengolahnya menjadi berbagai macam produk olahan yang biasa tahan lama. Sebagai makanan pokok dan pendukung serealia, kacang-kacangan, dan umbi, potensial untuk dikembangkan menjadi aneka produk olahan pangan baru lainnya tanpa menghilangkan nilai gizi yang terkandung di dalam bahan pangan tersebut. Kandungan bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi sebagai berikut. Yang pertama, menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahannya lanjutan. Yang kedua, dapat diperjualkan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor. Ketiga, aman dalam distribusi dari satu tempat ke tempat lainnya. Keempat, dapat dikemas lebih ringkas. 5. Menghemat ruang dalam penyimpanan. Keenam, mengurangi biaya dalam penyimpanan. Ketujuh, tahan lama dan lebih kuat dari cuaca dingin ataupun panas. Jenis dan karakteristik. Pada umumnya, pemanfaatan olahan pangan secara segar lebih baik karena kandungan gizinya masih utuh. Pemanfaatan serealia, kacang-kacangan, dan umbi sebagai olahan pangan tidaklah sama. Bahan serealia dan kacang-kacangan banyak dimanfaatkan dalam bentuk yang sudah diolah menjadi bahan pangan setengah jadi. Produk pangan primer sebagai bahan baku pangan. Demikian pula umbi-umbian. Masyarakat lebih memanfaatkan dengan mengonsumsinya secara langsung, yaitu diproses dengan cara sederhana, seperti perebusan, pengukusan, atau digoreng. Cara ini lebih mudah, praktis, dan fleksibel. Oleh karena itu, masyarakat senang menanam tanaman umbi karena kandungan gizinya dan mengandung khasiat pengobatan bagi manusia. Adapun bahan pangan setengah jadi yang ada di lingkungan kita sangat beragam, dan semakin berkembang ragamnya. Perkembangan ini seiring dengan perkembangan gaya hidup masyarakat Indonesia. Jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan serealia. Yang pertama contohnya beras. Beras merupakan hasil pertanian yang menjadi makanan pokok sehari-hari pada kebanyakan penduduk di dunia. Selain karbohidrat, beras juga mengandung protein, vitamin, dan mineral. Berbagai pengolahan dari beras menjadi hasil olahan pangan setengah jadi antara lain kerupuk gandum, rengginang, tepung beras, bihun, beras instan, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua ada jagung. Selain untuk pengadaan pangan dan pakan, jagung juga banyak digunakan sebagai bahan dalam industri makanan, minuman, kimia, dan farmasi. Ditinjau dari komposisi kimia dan kandungan nutrisi, jagung mempunyai prospek untuk dikembangkan sebagai pangan dan bahan baku industri. Sebagai sumber pangan, jagung dikonsumsi dengan bentuk segar, kering, dan tepung. Alternatif produk pangan yang dapat dikembangkan dari jagung menjadi olahan pangan setengah jadi yaitu jagung pipil kering, beras jagung, tepung jagung, dan jagung instan. Yang ketiga ada gandum.
Jenis gandum ada dua, yaitu merah dan putih. Keduanya mempunyai tekstur lembut dan sangat mudah dicerna. Gandum dapat membantu melancarkan pencernaan dan menurunkan kolesterol. Biji gandum memiliki tekstur yang keras. Biji gandum terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian kulit, bran, bagian endosperma, dan bagian lembaga gram. Alternatif produk pangan yang dapat dikembangkan dari gandum menjadi olahan pangan setengah jadi, yaitu pasta, tepung gandum, tepung terigu, mie, dan kerupuk. Nah, yang terakhir ada sorghum. Sorghum merupakan produk non-beras di Indonesia yang baru sebagian kecil masyarakat kita mengonsumsinya, dan hingga saat ini belum termanfaat secara maksimal. Komposisi zat gizi sorghum mirip dengan komposisi beras atau padi, dan mendekati gandum. Alternatif produk pangan yang dapat dikembangkan dari sorghum menjadi olahan pangan setengah jadi, yaitu biji beras sorghum, tepung sorghum, kerupuk, dan rengginang sorghum. Dalam pengolahan tanaman sorghum menjadi biji atau beras, sorghum dan tepung sorghum melalui tahapan dalam pengolahan beras atau gandum. Nah, tugas kalian adalah tugas 7 yaitu amatilah bahan setengah jadi yang ada di lingkungan sekitar kalian. Identifikasi ciri fisik seperti bentuk dan warna dari berbagai jenis bahan pangan setengah jadi tersebut. Minimal 3 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.